Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Ricardo Heriadi. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Tema kita berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN dan Pendidikan Karakter. Disusun oleh kelompok 1 dengan nama kelompok yang pertama Klaranska Christine Wulandari, yang kedua Julio Ricardo Heriadi, yang ketiga Rizky Ardita, dan yang keempat Muhammad Iksan Alvan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Klaranska Christine Wulandari. Kepada saudari Clara dipersilakan. Pada moderator, perkenalkan nama saya Klaranska Christine Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Menurut Numan Soemantri, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang merintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti positive influence, pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semuanya itu diproses untuk melatih pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan yaitu yang pertama, program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebuah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Jamara dan Zain menyatakan bagian-bagian karakteristik pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pemecahan masalah. Yang kedua, bisa dijalankan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri. Yang keempat, mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda. Yang kelima, mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah. Yang keenam, memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari. Dan yang ketujuh, menerapkan penilaian otentik. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma hukum dan peraturan meliputi tata tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan negara, serta sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Clara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ardita. Kepada Saudari Rizky Ardita, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Rizky Ardita. Saya akan melanjutkan pembacaan materi. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. 3. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dari sejak dilahirkan ke dunia yang tidak dapat dicabut dan diganggu oleh siapapun. Meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, penghormatan dan pelindungan HAM. 4. Konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan negara dengan konstitusi. 5. Kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat yang madani, sistem pemerintahan. 6. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter berasal dari dua kata, pendidikan dan karakter. Menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi, dan disiplin keilmuan yang digunakan. Di antaranya, menurut Derimba, pendidikan adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak dididik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh. Selanjutnya, adapun pengertian pendidik menurut beberapa tokoh. Menurut Doni Kusuma, mengartikan pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab. Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses di mana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Sudirman, pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lainnya agar mencapai dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap. Menurut Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakatnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Ardita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ihsan Alfan. Kepada Saudara Ihsan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Alfani. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah disampaikan oleh teman saya. Pengertian karakter. Istilah karakter digunakan secara khusus dalam konteks pendidikan baru muncul pada akhir abad 18. Terminologi karakter mengacu pada pendekatan idealis spiritualis yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif, di mana yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai transenden yang dipercayai sebagai motivator dan dominisator sejarah baik bagi individual
individu maupun bagi perubahan nasional. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to engrave atau mengukir. Mengukir karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Dari sanalah kemudian berkembang pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Ki Hajar Dewantara memandang karakter sebagai watak atau budi pekerti. Menurutnya, budi pekerti adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang kemudian menimbulkan tenaga. Sedangkan istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter juga bisa diartikan sebagai sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis. Slide selanjutnya, ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Terus yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Terus yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang terakhir adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Slide selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Menurut Thomas Likona, tanpa kecerdasan emosi, seseorang tidak akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada UU SPN nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian slide selanjutnya, nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Itu ada 10. Yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Terus yang ketiga, toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat adalah disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada ketentuan dan peraturan. Yang kelima adalah kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kemudian yang keenam, kreatif berpikir. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Terus yang ketujuh, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
Terus yang kedelapan, demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama dan hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Terus yang kesembilan, rasa ingin tahu. Sikap, rasa, dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Dan yang terakhir, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iksan. Lalu ada kesimpulan, yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dalam kehidupan sehari-hari. Para mahasiswa baik sebagai individu, sebagai calon guru atau pendidik, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.